Aku tak mau apa-apa, aku tak tahu apa-apa, aku tak punya apa-apa selain dirinya. Abu Awas telah menyampaikan tidak ada yang bukan dari Allah, semua dari Allah. Apapun, bahkan keburukan pun secara hakikat sebenarnya dari Allah. Tidak akan terjadi sesuatu yang buruk, yang baik, yang seperti apapun bila semua telah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan. Abu Awas menyampaikan orang yang bicara kebetulan, orang yang tidak punya Tuhan. Kebetulan tidak punya Tuhan, karena tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditentukan. Jadi Pak Mursyid pakai baju ini, Pak Mursyid pakai baju ini, saya pakai baju ini. Bukan kebetulan, memang diambilnya baju ini, dipakainya pakai baju ini dan sudah ditentukan. Begitu itu. Sedikit alasan memperhatikan tentang orang yang terjun dari itu pohon kelapa. Abu Awas cerita jatuh, bukan jatuh tapi mati dulu. Teman saya cerita pulang dari Jawa. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalau naik mobil dalam keadaan sadar, tabrakan sampai hancur pun nggak bakal mati. Kalau patah kaki bisa, tapi mati enggak. Tapi orang yang dalam mobil sudah ditanya tidak menyadari calon mati. Kalau ada kecelakaan. Nah, saya sampaikan ke atasan saya, cerita ini. Dong, benar Pak Haji, iya coba. Oh, kalau begitu saya nggak mau kalau naik mobil katanya nggak sadar. Ingat apa kayak katanya, sudah. Naik mobil dia ke Purwokerto. Di jalan dia sadar, ingat saya sadar aja. Ini mobil kok ugal-ugalan dalam filosofinya. Ini kayak ini celaka nih gitu. Ingat ke situ, ingat omongan saya. Pokoknya saya sadar ya, bukan Iwan, sholat aja belang betong, tapi sadar. Gua ingat istri, gua ingat anak, malah sadar aja gitu. Temennya tidur, dibangunin, Mas jangan tidur di mobil udah oleng. Mas pulang kemana? Udah sadar. Begitu mobil jatuh, guling benar, jatuh ke jurang. Jurang yang gelap tahu berapa puluh, jam 2:30 malam. Begitu siang ada tim SAR, tentara ke situ, diangkat, yang selamat dia sama anaknya yang kecil, digendong sama istri. Semua satu bis itu mati semua, sama sopir-sopirnya. Itu ceritakan kepada saya. Jadi itu ya. Jadi orang yang naik pohon kelapa begitu berapa langkah dari ke atas hilang kesadarannya, mati. Begitu mau naik lagi tangannya sudah nggak ada tenaga, kakinya sudah nggak nopang lagi di pohon kelapa, jatuh, mati dulu, baru jatuh. Kalau tidak mati tidak lepas tangannya. Apa aku menyampaikan begitu. Jadi kalau dalam posisi sadar, insya Allah celaka apapun, jadi sadar. Saya itu waktu kecil itu berenang, ada air, berenang di sungai. Begitu berenang, injak, kok kaki saya nggak nyampe ini, terus kelopok ke bawah. Tapi di bawah, kaki kok nyampe, masih berpikir. Saya bacakan doa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, karena sudah hafal dan semenjak SD sudah hafal, sudah hafalkan terus. Tahu-tahu badan saya muncul lagi ke atas air dan ditarik teman saya, kemudian selamat. Ternyata di bawah itu ada sumur bekas galian. Kalau musim kemarau, sungai kan suka digali. Ada sumurnya. Saya nyemplung ke situ. Dalam, jadi, kok bisa naik ke atas? Karena dalam keadaan sadar. Tidak ada celaka dalam keadaan sadar. Makanya zikir la ilaha illallah, fungsi utamanya adalah memberikan kesadaran sempurna kepada pengamalnya. Kesadaran. Nah itu kesadaran. Sadarnya bukan sadar ke Allah, bukan sadar. Ini saya di mana? Tapi begitu orang kelapa ke air, ingatnya cuma saya nggak bisa napas. Dia dalam hilang kesadarannya, mati. Benar kelepek sampai dalam nggak muncul lagi gitu. Disitulah makanya manusia yang selalu dalam keadaan sadar sempurna selamat. Itulah zikir la ilaha illallah. Jadi kita itu ruh jismani itu lebih banyak condong kepada urusan dunia. Orang yang tidak sadar tidak mau diingatkan. Makanya lakinu bimautakum biqauli la ilaha illallah. Datang perintah untuk mengingatkan si ruh jismani supaya kembali kepada Allah. Maka dimasukkan oleh Syekh Mursyid la ilaha illallah. Kemudian tersadar, itulah kesadaran tertinggi. Makanya kalau bahasa Buddha Gautama itu kesadaran tertinggi. Sehat pasti sakit, pasti mati, gitu kan? Seperti itu. Makanya
Sedekah dikala lapang, lagi sehat, lagi punya, buru-buru mengpampung nanti kalau udah jatuh miskin, udah sakit, susah ibadah. Mumpung sehat, manakiban rajin ya, nanti mah sudah susah sakit ya. Seperti Pak Sirojudin itu saking sehatnya nggak pernah telat manakiban ikut abah. Sekarang sudah sakit dituliskan sebagai orang yang selalu hadir di manakiban. Kenapa? Waktu sehatnya dimanfaatkan untuk manakiban, duduk sama abah. Jadi biarpun dia sakit, ruhnya bersama abah selamanya. Itulah hebatnya manfaatnya, memanfaatkan dikala kesadaran. Kita harusnya marah, begitu sadar tidak marah, aman. Begitu kita mau berbuat buruk, sadar, aman. Itulah la ilaha illallah. Jadi Abah menyampaikan la itu tidak ada apa-apa. Ilaha tidak ingin apa-apa. Tidak merasa apa-apa. Allah tidak ketemu apa-apa. Bahas itu. Tidak ada apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak merasa apa-apa, tidak ketemu apa-apa. Itu la ilaha illallah. Tapi yang paling utama Abah tidak punya apa-apa. Padahal la tidak punya apa-apa, ilaha tidak ingin apa-apa, il tidak merasa apa-apa, Allah tidak ketemu apa-apa. Hanya ketemu Abah Anam saja. Itu kata Abah, sudah begitu. Nah di sinilah kita tidak menyadari kalau orang ngaji cuma di mulut doang, menyampaikan, hei tidak boleh begini, hei tidak boleh begini. Kitab dibaca pun tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Makanya Pak Kiai pernah menyampaikan, kalau orang belum sampai kepada ilmu gaib, belum jadi ilmu yang sebenarnya. Begitu kayaknya. Nah, ilmu gaib itu mana? Bukan ilmu gaib, ilmu perdukunan. Nih yang kalau bicara gaib, wah ini kayaknya nih urusan hantu. Gaib itu yang ibaratnya hanya terlihat oleh mata batin, tapi tidak dohir di mata lahir. Jadi kalau saya dikatakan, belajar di mana? Ya saya belajar, cuma tidak kelihatan orang belajarnya. Kalau orang biasa belajar, contoh begini belajarnya. Saya waktu itu pengen belajar bela diri. Saya nggak pernah punya kesempatan punya guru bela diri. Tapi kecintaan kepada bela diri sangat tinggi. Tapi di tempat saya nggak ada orang yang mengajarkan bela diri ceritanya. Akhirnya saya sering belajar semedi gitu. Aduh, supaya dapat ilmu. Suatu saat ada seorang kiai sayang kepada saya, kasihan ini bocah kok pengennya apa? Tangan saya diambil, ditiup dua-duanya. Sudah kamu ke sana. Kamu belajar sendiri. Setelah pulang, belajar sendiri. Saya memikirkan itu mengarang satu jurus bela diri dari jurus dasar sampai jurus yang terakhir gitu. Setelah selesai, saya biasanya ngajak teman berantem di sawah. Kalah lagi, saya nulis lagi itu, bela diri lagi, saya berantem lagi. Sampai teman saya itu harus kalah sama saya gitu, kasarnya begitu. Ya. Bagaimana saya latihannya? Karena saya sudah dikasih tenaga dalam oleh kiai tadi, cuman begini saja, merem saya. Ada orang mukul ke muka, oh nangkisnya begini, tulis. Dan semenjak itu, waktu muda, saya kebilang agak mahir gitu. Jadi kalau 10 pukulan, 20 pukulan belum ada yang kena. Itu ceritanya, itu ya. Ya sekarang masih. Jadi orang yang 135 kilo aja itu ngebanting saya waktu kurus lagi segede-gede tidak bisa. Nih pas selamat hatinya dibanting nggak bisa. Pas itu banting orang itu karena punya teknik bantingan. Itu dilatih dari mana? Tidak ada gurunya. Cuman memejamkan mata, melatih energi. Bagaimana orang-orang kalau ngebanting saya baliknya begini, nguncinya begini itu semua. Dan itu sudah terlatih. Akhirnya saya di Putul Arifin melatih ikhwan-ikhwan supaya bisa bela diri. Saya juga ada gurunya gitu. 100 orang saya ajarkan. Nah itu lantang. Orang masih sepintas mengatakan dari mana? Tapi kenyataannya ada dan bisa. Itu kan aneh. Secara kacamata dohir, orang harus belajar ada gurunya. Ini tidak ada gurunya, padahal ada gurunya juga. Cuman berguru sama yang tidak kelihatan. Kata kelihatan nggak kata siapa? Ya kata pasti mungkin nggak kelihatan. Bagi saya, kelihatan. Bagi Abah, oh si A lagi ngapain nih? Seperti itu. Nah ilmu pun saya paham itu seperti itu. Jadi waktu saya nulis mengerjakan kerjaan kantor, Abah Sepuh datang mengajarkan. Apa itu la ilaha illallah? Apa bedanya saya mursyid dengan ulama? Kalau ulama mengajarkan ilmu, masuk ke kuping, diolah oleh otak, baru disimpan dalam hati. Kalau hatinya bersih, bisa masuk. Kalau hatinya kotor, tidak bisa.
Makanya orang berbondong-bondong belajar ilmu, puluhan tahun belajar ilmu, hasilnya tidak maksimal. Seperti ini, mungkin Pak Kiai Rusdi bisa merasakan sampai ke Syria S2 berapa puluh tahun sekolahnya. Pasti beliau mengatakan, baru ketemu abah berapa bulan, berapa tahun, bisa membedakan hasilnya. Bukan yang dari sekolah jelek, cuman kalau perbedaan luar biasa perubahannya, pasti beliau bisa merasakan. Bukan kata saya, kalau saya kan nggak pernah belajar seperti beliau. Pasti beliau merasakan perbedaan. Makanya beliau sekarang membanggakan Abah Awas di mana-mana. Kenapa? Nggak mungkin membanggakan kalau nggak merasakan. Perasaan Pak Kiai Rusdi nggak gini. Kayak duduk, saya ajarin. Ini kitabnya enggak. Sepatah dua patah kata masuk ke hati beliau. Beliau mengembangkan begitu luas. Dan ilmu yang dasar tadi menopang ilmu. Makanya Abah menyampaikan, Pak Kiai Rusdi juga menyampaikan di Sirna Rasa. Bukan dilarang belajar dari guru yang lain. Ambil dari mana saja. Abah menajamkan ilmu itu. Mungkin S2-nya Pak Kiai sebelum Torikot sama sesudah Torikot sekarang beda. Saya juga merasakan dakwahnya beda. Mulai pertama dakwah itu begini. Kok sekarang itu kayaknya lain itu getarannya. itu kayak gitu. Bener. Itu mungkin dikirnya juga ya diamalkan. Tapi kalau dikirnya diamalkan nggak tahu. Kualat ya kali. Nama Amruki ya kali. Wah itu S2 dari mana nih? Itu kan nggak amalin. Tapi bukan diamalkan dan hikmat kepada Syekh Muhsin. Dulu Pak Kiai kalau tahu siang, kan kalau kita dulu ya, nggak main, saya punya ilmu nih, keakuannya tinggi. Begitu belajar Torikot ke Abah Awas, ini dari Abah, padahal di sekolah dia tetap aja dari Abah. Saya bisa baca kitab, bisa menyampaikan kitab, hakikatnya dari guru kita. Makanya ada pemahaman yang mengatakan perdebatan saya, bukan perdebatan, pembicaraan saya dengan Abah Awas. Kata Abah Awas, Abah tidak mengambil yang bukan dari Abah Anom, semuanya Abah Anom, tidak yang lain Abah Anom aja satu, yang lain tidak. Saya bilang perasaan Abah ada amalan yang di zaman Abah Anom nggak diamalkan, tapi Abah mengamalkan. Iya, itu amalan Abah Robana Afrika Arena itu Abah waktu pesantren udah diamalkan. Kan Abah belum pernah Abah Anom, saya bilang. Ini maaf songong sedikit yang mengusir gitu. Kan belum diamalkan. Setiap bentuk kebaikan dari siapa saja yang bermanfaat untuk kita, untuk agama kita, hakikatnya itu dari Abah Anom. Begitu pemahaman itu, makanya Pak Kiai Rusdi pas kemarin cerita begitu, wah ini mah cocok sama saya nih, nggak cocok sama yang lain. Kita Abah Awas, pokoknya bukan dari Abah Awas, biarpun apapun ada dalilnya, saya enggak. Dikasih ilmu, dikasih apa, kalau saya enggak, Pak Kiai Rusdi orang S2 pasti ada dalilnya, saya bilang gitu. Tenang, gua ada backing nih, backing syariat, tenang saja nih. Ternyata begitu ada orang Banten datang ke saya, Kiai penting juga bela diri, ini saya kasih biar Kiai ya sedikit ada bahaya di jalan aman, dikasih ilmu kebal, ini kasih, saya nggak nolak karena sejalan Pak Kiai Rusdi. Belum lama frekuensi itu selama saya belum kemarin ada yang nawarin, saya makan aja kebal ya, tenang aja kebal. Saya bilang apa nebur enggak, diam saja. Apa kata bilang begini, malu-maluin Torikot atau ada orang bawa golok lari murid Abah. Itu mah jawabannya. Subhanallah. Kata Abah Awas, malu-maluin orang Torikot atau orang bawa golok ngaku Torikot lari. Harusnya begini, orang Torikot mah cari yang empuk badan saya itu golok begitu. Berarti Abah menyalahkan tidak saya dikasih itu? Tidak. Bukan kata saya nggak berani bilang oh ini, tapi saya jawabannya itu. Begitu saya habis diisi datang ke Abah bilangnya seperti itu. Saya tidak mengatakan boleh, tapi senang dalam hati. Wah ini kayaknya benar kalau begini. Tetapi Robitoh kepada Abah itu menajamkan ilmu itu sendiri. Nah itu. Jadi kita tidak boleh menutup jadi sempit. Ini nggak boleh. Saya sholat 12 rakaat. Kitabnya Parukunan. Jelas hadisnya. Rasulullah bersabda, siapa orang yang sholat 12 rakaat dengan surat Inna Anzalna 1 kali, Al-Ikhlas 15 kali, di malam 27 bulan Ramadan, Allah akan mudahkan keluar ruhnya di waktu sakaratul maut, dan Allah pastikan dapat Lailatul Qadar. Saya amalkan dari SD, sudah 30 tahun itu mengamalkan sholat itu. Tahu-tahu di sini neraka saya ditegur keras, bid'ah Torikoh, menentang Abah Awas, saya nggak terima. Begitu lapor ke apa? Cuma sholat yang nggak ada namanya aja diributin. Sholatnya Isnaini Asar kan nggak ada namanya, rakaatnya 12. Kata orang Bekasi dilaporin ke apa? Bah, itu Kiai Ali katanya menyebarkan sholat. Sholat apa? Sholat namanya Isnaini Asar.
Kata apa itu mah rokaatnya, ini asar tidak ada namanya. Kalau sholat awabin ada namanya, sholat tobat ada namanya. Ini mah sholat sunat isna ini asar kan ada namanya. Memang sholat 12 rakaat isna ini asar itu 12 rakaat. Kata dia nama sholatnya istilahnya asar, gitu kan? Beda pemahaman akhirnya. Aduh kata abah, gitu wae ribut. Semua yang ada dasar hukumnya, tidak ada larangannya perbuatan baik, hakikatnya dari Abah Allah. Kakak saya bisa ngurut, Abah saya mau orang bodoh kok ngurut, saya mau orang bodoh, itu Abah yang ngurut Neng. Kok Abah? Iya, Neng tangannya, Abah yang ngurutnya. Karena tidak akan ada izin seorang murid berbuat kemanfaatan. Kalau tidak izin saya muridnya. Dari Abah Allah itu Neng. Padahal kakak saya dari emak saya bisa ngurut bayi. Tapi kenapa Abah mengatakan itu hakikatnya dari Abah? Jadi kita tidak boleh menutup apa saja. Itu dari Abah. Mungkin Pak Kirusi jadi murid Abah belum lama. Tapi sebenarnya semenjak lahir 300 tahun ruh itu belum lahir ke alam dunia sudah jadi muridnya Syekh Abdul Qadir. Gitu ya. Itu bisa. Jadi kata Pak Kirusi, saya baru kemarin jadi muridnya Bos. Bukan 300 tahun sebelum lahir sudah jadi muridnya Tuan Syekh. Jadi calon-calon murid sudah tertulis di kitabnya Syekh Abdul Qadir. Berarti sekolahnya Pak Kirusi di Syria itu hakikatnya sudah dari Abah Allah, sudah dari Abah Allah. Makanya dimanfaatkan oleh Abah Allah. Pakai kepintaran kamu buat menteri Ikhwan, pakai, gak bakal ada yang meleset. Sudah dijalurkan semuanya. Saya dengan model seperti ininya, Pak Kirusi model seperti ininya, semua saling mengisi. Oh begini, oh senang orang doi boy saya. Oh yang dohir Pak Kirusi. Nah sekarang ditampilkan di sini. Saya bilang, Abah, alhamdulillah saya ada penulis. Alhamdulillah, sampai apa ngangkat tangan? Alhamdulillah, amin. Barang Kirusi, iya. Saya. Kenapa? Ikhwan disempurnakan, dohir dan batin. Bukan saya ngaku ahli batin, bukan. Saya mau ngomong apa kalau nggak ngomong ilmu batin? Belajar silat, ada gurunya. Tapi ngajar, orang nggak bingung. Sampai-sampai guru saya datang sini. Itu ilmu dari mana? Marang sendiri. Coba adu cepet ngisi orang, adu cepet masuknya cepetan mana? Saya dalam hitungan menit bisa 100 orang dalam hitungan 2 menit. Guru saya satunya bisa setengah jam. Kata guru, kalau begitu kamu guru ikut saya, kamu aja taktisi tenaga dalam taktisi gitu ya. Bisa menciptakan ilmu yang baru yang lebih cepat. Jadi guru saya begini secara ortodok itu saya punya metode yang lebih cepat gitu. Nggak usah puasa, nggak usah amalan, udah beresin semua gitu. Nah itu namanya pengembangan. Makanya saya dengar cerita Ki Irfan tentang Cibaweh itu, gurunya begini, guru gini. Oh iya, oh ilmu batin itu membantu. Seperti ini. Makanya nah itulah hebatnya Syekh Mursyid. Kalau ulama mengatakan tidak boleh begini, kalau Syekh Mursyid tidak pernah melarang tidak boleh begini, tidak. Tapi kata tidak boleh itu dan boleh dimasukkan ke dalam syirik. Itulah hebatnya Syekh Mursyid. Makanya kalimat la itu dulunya ini hadis riwayat saya ya. Bodoh amat mau dibilang mutlak juga ada Kirusi tenang. Hadis riwayat saya gitu. Lagi duduk termenung gitu. Dah. Lagi nulis pusing, ngitung pusing udah, saya di jalan. Saya seperti melihat Rasul, bukan melihat. Seperti begitu ngelihat Rasul termenung begitu. Kenapa manusia di dunia ini senang kepada hawa nafsu? Lupa kepada dirinya. Padahal setiap manusia punya hati nurani. Kalau hati nurani didengarkan, pasti dia baik. Buktinya jahiliyah aja bisa menerima tamu lebih hebat daripada kita. Dia mendengarkan hatinya. Kalau seandainya hati ini didengarkan, pasti semua kemaksiatan ditinggalkan oleh dia. Ini kok begini? Bukan Nabi bingung, Nabi tidak bingung, tidak pernah bingung Nabi mah. Cuma digambarkan seperti itu. Apa ini? Nasihat sudah disampaikan, tutup kupingnya. Ditegur, galak dia. Diperangin, lawan. Ini bagaimana? Maka Allah mengutus malaikat untuk mendohirkan sirnya Nabi Muhammad SAW. Maka katakan, ucapkan olehmu Muhammad untuk umatmu, kabarkan.
Ucapkan kalimat la dari bawah sampai ke atas. Nabi menanya, apa ini fungsinya? Kalimat la yang disampaikan ke kuping dengan kalimat la ditanamkan dalam hati, beda fungsinya. Kenapa? Karena manusia itu mengambil sifat Allah yang tidak diberikan oleh Allah kepada manusia. Itulah pangkalnya manusia menjadikan nafsu jadi Tuhan. Jadi nafsu itu suka ngambil yang punya Allah, yang tidak dikasihkan. Yang suruh diambil kagak mau, yang kan malah pengen. Minuman keras malah pingin. Itulah nafsu itu selalu menentang Allah. Kata Allah, jangan makan babi, harap malah orang bondong-bondong potong babi. Kok selalu penasaran coba? Kenapa orang terjerumus ke narkoba, ke kejahatan? Karena mereka ingin tahu. Padahal itu dilarang. Katanya yang dilarang itu yang enak-enak, kata Roma Irama. Itu jadinya penasaran. Kayak apa? Padahal pasti lebih buruk. Kok yang pertama dalam kalimat la itu? Kalimat la diucapkan oleh lisan orang bodoh. La tidak ada fungsinya. Kalimat la dipikir oleh otak tidak ada fungsinya. Hanya sampai kepada tausiah. Tapi Abah memasukkan kalimat ke dalam ruh jismani. Langsung ditembus. Ruh jismani itu kerjaannya interaksi dengan dunia. Arti ruh jismani apa? Ruh jismani artinya ruh yang lengket ke tulang, ke daging, ke sumsum, ke darah, ke urat, ke balung, sampai ke badan ini, itu sehingga badan kita bertambah besar dan bertambah sempurna. Itu namanya ruh jismani. Ruh jismani itu karena dia untuk pertumbuhan darah, pertumbuhan urat, semuanya dia butuh berinteraksi dengan ruh dunia. Ruh dunia terbagi dua, ada ruh nabati, ada ruh hewani. Ruh nabati untuk perkembangan jismani, ruh hewani untuk perkembangan batinnya. Kasih sayang, hawa nafsu, setubuh itu dari hewan. Kalau yang dari makanan itu untuk perubahan sel, perubahan darah. Nah itu. Makanya karena si ruh jismani itu berinteraksi dengan dua ruh dunia, maka ruh jismani senang kepada dunia. Loba dahar, loba sare, loba nafsu. Wah, perempuan cantik-cantik bisa dibeli, makanan enak terus, tidur nyaman terus. Kata Allah, ayo balik. Bentar dulu, tenang saya di sini. Kalau bisa mah ya Allah saya kasih umur 500 tahun. Kenapa? Orang terlalu senang di dunia. Makanya orang sufi dibanyakin ibadah, banyak riyadhah, banyak apa supaya tidak merasakan senang dunia. Bahkan Allah pun menjadikan dunia ini bencana supaya hambanya mencari Allah dan tidak terjerumus dengan dunia. Ini interaksi terus. Kita kan makan terus, makan daging terus. Akhirnya tumbuh makin besarlah nafsu itu. Nafsu jadi gendur, jadi kuat. Berarti makin apa? Makin dulu apa makin nentang? Makin nentang. Masih ruh jismani itulah menentang. Para menentang Allah, dia mengambil sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah. Jadi pangkalnya dosa yang pertama itu menurut Abah Sepuh itu, yang pertama sifat kidam. Apa kidam itu? Dahulu. Kalau kita belakangan, ya. Makanya disitulah Abah mengatakan tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditentukan. Apapun gerak-gerik manusia sudah ditentukan oleh Allah. Tapi manusia suka mengatakan sesuatu terjadi oleh saya. No, lihatin di sini, pada pinter. Siapa yang ngajarin saya? No, lihatin bangunan itu sinar yang bangun siapa? Saya, aku. Kalau mengatakan sayanya itu tidak dengan hati, tidak masalah. Karena kemarin Pak Kiai yang menyampaikan, Pak Kiai Irfan yang menyampaikan. Oh, Pak Kiai ya waktu di Jagat Aras. Ya, ria itu nggak apa-apa selama tidak diikuti dengan hati. Ini yang bangun silakan siapa? Nih orang nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya dari Allah hakikatnya gitu. Ini yang bahaya hatinya nih katanya. Oh saya mah nggak ngerti apa-apa sama Abah dalam hati, padahal lu nggak muji gua apa melek apa gua yang bikin di dalam hatinya itu ya. Seperti itu ya. Jadi sifat kidam diaku oleh manusia, padahal 5 sifat yang ada di Allah itu tidak diberikan kepada manusia. Kidam, bako, mu'ala fadra diri, ya mu'la binafsihi, wahdaniyah. Itu tidak dikasihkan. Tapi kita mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi oleh kita. Lupa kepada Allah bahwa segala sesuatu sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau kiai ngomong begini, cuma dengarnya apa? Oh, begitu. Besok masih ngaku lagi. Makanya kalimat lah dimasukkan dalam jismani.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau benar la ilaha illallahnya, makanya Allah berfirman, siapa yang menyebut nama Allah, kemudian mentauhidkan Allah, Allah beri pahala. Jadi yang pahala zikir itu, zikir bisa jadi karomah itu diberikan pahala oleh Allah, karena zikirnya dibarengi dengan tauhid. Jadi kalau begitu segala perkara bagaimana? Sudah ditentukan oleh Allah, tidak ada kebetulan. Kok bisa ya? Ustaz Mazuri itu orang begitu saja akad wakil talqin. Kok protes? Sudah ditulis dari sana. Harus jadi wakil talqin gitu. Sudah dari sana. Bapak kenapa duduk di samping saya? Sudah ditulis dari sana, bukan kemauan Bapak. Semua gerak-gerik manusia sudah ditentukan oleh Allah. Kalau begitu semuanya udah serba Allah, terus kita mau ngapain? Emang kita suruh ngapain? Kita itu suruh tunduk kepada Allah. Seperti itu, makanya Mas Iwan rajin sholat, Pak Darma nggak rajin sholat, kadang-kadang rezekinya jadinya nggak sholat. Jangan protes, karena sholat bukan buat nambah rezeki. Si Abdul Qadir menyampaikan, sholat itu bagi orang Islam adalah untuk taat. Sebagai bentuk syukur sudah jadi manusia dan dijadikan oleh Allah Islam, maka kewajiban kamu adalah taat kepada Allah. Bentuk taat menjalankan syariat itu. Jadi menjalankan syariat adalah bentuk taat. Maka Nabi bersabda, siapa yang benar-benar menjalankan taat kepada syariatku, aku akan beri minum ilmu batin, ilmu marifat. Sehingga kau akan paham ilmu marifat itu. Dari mana? Dari ibadah-ibadah yang taat tadi. Makanya Allah menyampaikan sholat-sholat, yang kerjakan. Abah kata sholat isti'anah kebanyakan inataina. Jangan nanya, kerjain saja. Itu. Begitu dikerjakan, enak kata siapa? Berat enggak, enak saja, santai. Yang berat-berat yang lupa dikit dari awal sampai akhir, berat. Kalau sambil ingat, enggak, alhamdulillah. Sampai Abah bilang, isti'anah itu sakit gigi, sholat isti'anah, sakit isti'anah. Abah nyolek saya, padahal mah isti'anah teh buat banyak ingat pikirnya. Oh begitu, itu mempancingan dari guru. Sok begering, lo hutang isti'anah, kabar hutang, sholat isti'anah, jangan kabar hutang. Allah Akbar. Karena mursyid mendokirkan jadi boleh. Padahal inti aslinya bukan suruh begitu, kata Abah, untuk menguatkan zikir kepada Allah, tolak bala. Orang tertolak balanya kalau ingatannya mantap. Sebenarnya begitu. Oh begitu Rasul dapat kalimat la tadi ditanamkan oleh Nabi, ternyata manusia jadi baik dengan sendirinya. Begitu ada peluang untuk hasrat berbuat baik, Pak Kiai Rusdi datang dengan dalilnya. Begini, nyatok, karena di dalamnya sudah ada. Makanya kata Abah Anom, ikhwan yang sukses adalah ikhwan yang seperti ikan lapar. Begitu ada umpan, sahabat. Karena lapar, ikannya udah makan kenyang, ada umpan juga diam saja. Di dalam sudah hasrat ingin menjadi orang yang baik, Kiai kasih ilmu. Betah nggak ngaji begini? Betah. Kenapa? Karena sudah pikir dulu. Kenapa ngaji di umum? Baru setengah jam aja udah kepot, pengen pulang. Ntar saya mau pulang, ternyata sama Habib Purpon ditahan ya, sudah cerita lagi biasanya. Nah, itu kenapa? Karena hasrat dalam diri lebih besar daripada ilmu yang dikeluarkan. Pak Kiai suruh ceramah 3 jam, kita betah. Kenapa? Karena hasrat di dalam lebih besar daripada ilmu yang disediakan. Makanya kalau dengar ilmu cepat bosan, tanda. Contoh ya, itu kata Abah, harus cinta. Kalau sudah cinta mah, coba kamu nggak tidur Mas Iwan 2 hari ya, suruh pacaran yang cakep dulu lagi bujangan, kan nggak ngantuk, semangat. Coba suruh nganter nenek, udah di jalan udah keleyep saja. Makanya ngaji. Tapi saya itu tertentu juga tadi bilangnya, kata beliau, kalau mendengarkan ilmu sudah ada penolakan, nggak jadi apa-apa. Jadi benar itu, dijejelin ilmu kayak apa ya, kalau dasarnya memang kagak suka, kagak seneng ya, mau ilmu hebat kayak apa bisa terbang tetap aja. Benar, tampung dulu, nanti akan terbuka. Abah Anom sabda, sesuai ini pakir-pakir sabda Abah Anom. Apa kata Abah Anom? Kalau mau balik sedang tausiah, dengarkan, pasti ada, biarpun sedikit sebesar debu, ada yang dibawa pulang, insya Allah. Kalau kamu hikmat mendengarkannya, biarpun sebesar debu, pasti ada yang dibawa pulang. Tapi siapa yang di majelis ilmu bicara yang lain selain ilmu, Allah ambil 100 keberkahannya. Hati-hati. Jadi hati-hati kalau ada orang lagi talqin, ngobrol di sampingnya, itu hilang 100 keberkahan ilmu.
Makanya kalau mau balik lagi cerita, dengerin lah. Selihatin saya, maaf ya Pak Kiai, bukan membanggakan diri. Saya udah tahu saya pernah uji coba. Saya lihat saya nggak tidur 2 hari 2 malam. Tidur gini, bangun jatuh lagi. Saya bilang, kita main ke rumah ulama hakikat. Saya main ke ulama di Cirebon. Tolong ceritakan tentang hakikat. Saya sampai sore tidak ngantuk, melek aja gitu. Melotot saja. Kata Iwan, kok bisa jadi kuat? Iya. Kok saya bisa kuat? Iya. Alhamdulillah. Jadi saya walaupun kayak apa nggak tidur, atau dengar cerita ilmu, melotot. Tapi mana kita pegel saya. Dengar yang tadi pegel, yang manko pegel gini gitu. Maaf nih, pegel. Benar. Tapi Kiai Ruti, Bapak pun saya nggak ngeluh pegel begini. Alhamdulillah dapat makom ilmu. Makom tawasul saya masih ngantuk, makom potongan masih ngantuk. Tapi kalau ilmu, alhamdulillah. Kali dulu, pulang jam 3, pulang kerja capek, udah kelayapan. Ada mana Iwan? Apa awal datang. Sampai jam 1 pulang, alhamdulillah. Sampai sore, MHTM ikut ngajajar, melek juga. Itu artinya apa? Menerima. Kalau hati sudah senang menerima, makanya Abah Awas menyampaikan kepada saya, manakiban bukan sekedar datang, tapi kamu harus jadi orang yang mencintai manakiban. Cinta kepada amalia, cinta kepada ilmu-ilmiah, kepada ulamanya. Seperti itu. Makanya jangan suka salah ya. Makanya Ajeng-Ajeng itu nyanyinya saya nggak senang, merem aja udah, bagian nyanyinya, bagian ilmunya melek lagi gitu ya. Contoh ya. Gitu. Ada juga orang begitu mah, ya, termasuk Pak Haji Udin. Orang-orang ketawa, saya suka ngelirik Pak Haji Udin. Pak Haji pun nunduk, saya mau udah bukan bagiannya, katanya udah tua. Gitu. Jadi yang ngelucu-ngelucu beliau nunduk begini. Tapi dengan ilmu melek lagi. Gitu. Saya memperhatikan beliau di samping saya waktu manakiban kemarin. Oh gitu. Kamu udah tua, mau bercanda-bercanda udah gitu. Oh ya udahlah, saya masih muda lah, masih ketawa. Jadi hati-hati. Nah, sifat kidam ini milik Allah dan tidak diberikan kepada manusia. Nah, awal pangkalnya manusia jadi suka mengikuti hawa nafsu karena sifat kidam tidak dikembalikan kepada Allah. Bukan kita meyakini kepada Allah, tapi mengambil dan menjadi sifat diri kita. Jadi mengatakan kalau tidak ada saya itu, wah itu namanya tidak jelek. Wow, Mas Iwan dikirnya enak. Nah, jadi siapa Mas Iwan? Diaku. Ngaku itu namanya mengaku sifat Allah. Bako apa? Kekal. Jadi seolah-olah kita nggak bakal mati, sama orang pernah ada kebaikannya, mau kekal terus. Muhalawatul wadisi, Allah beda dengan makhluknya. Kita perasaan beda. Saya mau kiai, maaf ya, saya kiai nih, duduknya tinggi dikit, minumannya lain. Pak Furqan masalah, gitu ya. Minta dibedakan. Ada orang nggak cium tangan. Kok kamu nggak cium tangan? Maksudnya nggak tahu saya kiai gitu ya. Aduh, itu ya. Padahal manusia sama saja. Yang membedakan kan akhlaknya saja. Nah, itu kadang-kadang dia. Allah yang beda dengan makhluk kita mata sama, saling membutuhkan. Ada di saya, tidak ada di beliau. Ada di beliau, tidak ada di saya. Dan berdiri sendiri. Kita mah suka ngaku tidak butuh orang lain. Allah yang tidak butuh, mah kita mah suka ngaku tidak butuh. Lu siapa sih? Aku duit banyak, badan sehat, nggak butuh. Suka meremehkan orang yang lemah. Itulah. Mentang-mentang pinter, orang bodoh diusir. Saya pernah waktu itu duduk. Jangan duduk situ, keluar. Emang kenapa Pak? Ini lagi bahas sorot nahu. Buset, lagi bahas sorot nahu, saya diusir. Emang kamu kan bukan orang ngaji, emang ngerti sorot nahu? Ya enggak, jangan duduk di sini, bukan level. Diusir, saya lagi duduk ruang istirahat di kantor. Duduk. Orang yang bahas ini, nama dari kata apa? Yang saya juga emang nggak tahu. Diusir, saya bukan level. Subhanallah, saya keluar aja, diusir. Orang sampai begitu, orang-orang yang jenggot itu merasa paling pintar, kita suruh pergi. Sudah, berarti ya merasa. Wahdaniyah kita mau banyak, Allah maha. Itu tuh yang 5 perkara kalau sudah ada dalam hati kita, saya poin. Karena orang mengaku sifat Allah itu yang tidak diberikan kepada hamba lebih tebal hijabnya daripada ahli maksiat. Ahli maksiat ngikutin hawa nafsu lebih tipis daripada yang tadi. Makanya hati-hati Bapak. Makanya apa jangan. Makanya kalimatlah yang dimasukkan dalam hati ini prosesnya langsung terjadi dari dalam. Digempur dulu sifat keakuannya, baru ngaji.
anak kiai sudah digempur oleh la ilaha illallah, dengan orang sebodoh saya pun masih mau mendengarkan. Coba kalau nggak dipimpin sama la ilaha illallah, lu siapa? Masa gua udah level S2 di luar negeri mau dengar kayak lu, orang nggak ngaji. Tapi karena beliau sudah la ilaha illallah, tidak diaku bahwa dia pintar juga oleh Allah. Makanya Abah Suhandi jalan. Saya waktu itu subuhnya kesiangan, jadi tidur, itu ngerengkol. Abah ngelewatin saya aja, kan saya tidur dekat. Maksud saya biar nanti kalau Abah keluar dari kontrakan saya, nendang saya gitu. Jadi saya di pinggir pintu aja, karena Abah nggak ada tidurnya, nggak tidur. Abah Suhandi itu, udah. Begitu subuh udah beres, Abah balik lagi. Saya boleh bangun. Abah, sudah dikirim masjid, sudah ya. Abah kenapa nggak bangunin saya? Kata Abah, nggak apa-apa, jangan sholat aja sekarang. Kita kan nggak jamaah, tidak apa-apa. Abah mah udah hebat banget bangun. Kata Abah mah jangan sholat juga disolatkan Allah, bisa sholat subuh disubuhkan Allah. Jangan tidur. Abah juga tidak membangunkan oleh Allah. Mungkin disuruh tidur, tapi nggak mau. Tidak ada semua yang tidak bukan dari Allah. Jadi Abah Suhandi belum pernah nyuruh saya sholat sunnah dari dulu. Duduk Abah sholat sunnah. Saya tidak pernah. Abah mau tua rajin banget. Bukan rajin, jangan. Dirajinkan Allah. Abah mah semua dari Allah. Sholatnya disalatkan Allah, zikirnya dizikirkan Allah. Abah mah berdoa di mana-mana. Semoga orang-orang bisa diberi seperti Allah ngasih Abah. Naik angkot. Sampai gini. Lagi ngapain guru saya? Bah, lagi ngapain, diam aja. Doain yang supir biar banyak duitnya, kasihan. Rahmatan lil alamin. Belum pernah guru saya berjalan di mana saja tidak mengeluarkan doa. Kata Abah, doa di mana saja, rahmatan lil alamin. Allah sudah ngasih kita, mau dikir, mau sholat, rajin ibadah, punya rezeki, yang Ruri bisa kerja, gajinya besar. Alhamdulillah. Lihat orang lain. Doa semoga Allah curahkan apa yang curahkan kepada saya untuknya. Abah kata subuh, ada orang tidur. Nah di belakang Abah Suhandi itu imam masjid. Nah, imam masjid belakang berdua. Saya di sampingnya, di belakang itu karena dia orang tua. Ada orang tidur di kontrakan. Dekat masjid tidur. Itu. Abah Suhandi tunduk lihatin. Senyum pergi ke masjid. Nah yang belakang begini. Umur tua, makanya mikir malah molor aja waktunya subuh. Gitu. Saya di belakang. Ini mana nih? Saya nanya ke Abah. Kata Abah, jangan suka mencela orang. Kita bisa sholat subuh ke masjid disolatkan Allah, bisa digerakkan oleh Allah, sampai ke masjid oleh Allah. Saya dijadikan seperti ini oleh Allah, maunya Allah bukan maunya saya. Makanya Abah mau nggak pernah minta. Abah cuma berdoa, ya Allah semoga yang tidur tadi Allah beri hidayah, bisa bangun seperti Abah hari ini. Alhamdulillah. Ini mau bolong. Saya belajar dari guru saya itu. Yang kalau sudah tidak punya apa-apa, Allah akan ngasih apa-apa. Kalau kamu tidak ada apa-apa, Allah ngasih apa-apa. Allah nggak ngasih apa-apa karena kita masih punya apa-apa. Oh begitu. Abah saya bodoh bagaimana? Lupa. Kalau kamu lupa ilmu, kalau kamu ngaku hilang. Oh begitu. Jadi saya kalau tahu dia, ya sudah. Makanya kata Abah Awas bilang begini, si Aama aku diingetan, namun tidak diingetan bablah. Ini kayaknya waktu dia kuliah subuh, Isrok, ya Pak, siapa? Kudu gitu, siapa yang kudu gitu? Kenapa? Karena seperti itu, lupa. Orang joget kan lupa. Asik ya. Nah itu, makanya Mas Pur kan sampai jam berapa ini? Udah mau jam 11, kurang 2 menit nih. Saya mau ngikutin Saibul aja, dia masih makan sama Saibul aja, nggak ngikutin Pak Judin. Kalau itu udah dia apa kata Judin? Jadi sifat kidam suka ngaku punya kita, sifat pako merasa kita akan abadi, mukhalafatu merasa kita berbeda dengan yang lain, tumbuh kesombongan. Terus merasa kita tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh ke saudara, tidak butuh ke orang tua, tidak butuh. Kemudian kita merasa sendiri, padahal kita butuh. Mentang-mentang kaya, tidak mau gaul, tidak mau bertetangga, tidak mau itu. Nah, sifat yang seperti itu mendohirkanlah sifat-sifat yang banyak. Makanya iblis pernah sumpah, aku akan perlihatkan cabangnya dosa, tapi aku kubur akarnya dosa, sehingga manusia tidak akan pernah berubah menjadi baik. Karena akarnya itu tuh cabangnya. Jadi kita orang-orang cendekiawan muslim, dai, itu hanya mempermasalahkan
cabangnya dosa, akarnya dosa. Tidak, karena sudah dalam. Makanya Abah Al tidak banyak bicara. Lah, itu sudah menggempur akarnya supaya mati akarnya. Makanya orang sudah talqin, sudah mengamalkan zikir, lambat laun, suka tidak suka, senang tidak senang, pasti dia jadi orang baik di kemudian hari. Kenapa? Itulah. Paham ya? Sudah paham 5 ini? Nah, ini la itu jangan ngaku sifat Allah yang tidak diberikan kepada kita. Mana yang kidam tidak ada, yang bakwa tidak ada, yang muhalafah tidak ada, yang kiamu tidak ada, yang wahdaniyah tidak ada. Itu milik Allah mutlak. Ilaha artinya tidak ingin apa-apa. Yang suka ingin apa-apa siapa? Kita. Dari mana keinginan itu? Ya? Enak tuh, punya istri 2. Enak. Jadi pengen. Padahal kalau nggak dengar mah nggak pengen. Orang pengen jadi karena mendengar. Orang pengen karena ngomong. Orang pengen karena bicara. Itu tuh. Ya. Jadi ada berapa? Nah, diberikan kepada siapa? Kepada kita. Allah Maha mengetahui kita pun disebutkan. Jadi punya sifat aliman. Punya sifat sami'an, basiron, mutakaliman. Sifat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita jadi pengen. Disitulah awalnya dosa. Makanya kalau kita ingin menghindar dari dosa, tutup kuping kata Abah, tutup mata. Bukan Abang tidak melihat, tapi Abang tidak mau ngelihat. Kelihat tidak apa-apa, tapi jangan dilihat. Kedengar tidak apa-apa, tapi jangan didengar. Udah tahu jelekin, udah biarin saja, lupain saja, anggap aja tidak dengar apa-apa. Makanya dicuci kupingnya, dicuci mukanya, itu sifat itu. Ya. Jadi ada sifat Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman, seandainya hambaku berzina, kemudian dia bertobat, aku ampuni dia. Kenapa? Karena hasrat berzina, aku yang menciptakannya. Diciptakan oleh Allah. Maling diciptakan oleh Allah. Perut ini pengen makan enak, kemudian maling ngerampok, pengen duit banyak. Dari mana datangnya? Dari Allah. Makanya orang maling tobat diterima. Kata Allah, tapi ada sifat yang tidak enak dan bukan dari aku. Apa itu? Dengki. Dengki sama sombong itu untungnya apa? Saya sombong depan Pak Kirusi nggak dapat ilmu. Sombong sama Pak Purpan nggak diundang. Sombong. Untungnya apa? Orang dengki itu untungnya apa? Tahu siang sama saya 1 jam nggak mau dengar kupingnya. Terus ngapain datang? Suka ngeliat kan? Pak Ustaz Mayu lah suka ngeliat. Kalau saya lagi tahu siang pura-pura gini main HP, gini-gini main apa aja saking nggak mau denger. Ngapain datang? Rugi. Terus untungnya apa? Coba orang dengki mas jangan belok sini banyak ular. Lu saya tahu aja ngajarin gua. Ujungnya patok ular beneran. Apa untung? Nutup ilmu, nutup rezeki, nutup semua. Itu makanya Allah katakan sifat dengki datang dari iblis, sifat sombong datang dari bukan dari aku. Makanya sulit minta ampunnya. Kalau orang sudah kena sifat dengki, kena sifat sombong, itu sulit dan sulit diampuni oleh Allah. Makanya dari mana dasarnya? Dari kalimat la tadi. Dibongkarnya itu, makanya hilang dari keabsahan. Tidak ada apa-apa. Itu untuk menghalau sifat-sifat iblis. Ya lahnya nggak nyambung. Lahnya belum tembus kalau begitu. Kan siapa orang yang sempurna mengucapkan kalimat la 4.000 dosa lebur. Lahnya sempurna. Kalau nggak sempurna, makanya dikatakan orang yang berzikir dibarengi dengan tauhid kepada Allah baru ada pahalanya. Jadi kalau orang zikir masih seperti itu, berarti belum diberi pahala. Ini pemahaman nih, maaf ya, pemahaman saya ya. Itu pemahaman ada begini. Istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Kenapa guru ngomong begitu? Supaya kita tidak terobsesi dengan karomah yang dicari istiqomahnya. Padahal orang yang punya karomah adalah diri yang sudah istiqomah. Apa bilang ini karomah murahan supaya kita tidak ke arah sana? Karena diharamkan belajar torikot nyari karomah, torikot nyari istiqomah. Kalau orang sudah muncul karomahnya, itu ciri orang sudah istiqomah. Istiqomah menurut pemahaman syariat adalah dawam. Tapi istiqomah menurut ilmu hakikat bukan dawam. Merasakan manfaat dengan apa yang diamalkan. Jadi kalau amalan sudah membawa manfaat itu namanya karomah. Makanya istiqomah mendatangkan 1000 karomah. Di balik pengertiannya.
Kalau kita ketemu istiqomah pasti mendatangkan 1000 karomah. Begitu ada orang waktu itu ambiien 13 cm berdiri depan, saya bilang jangan masuk rumah saya. Ini terlalu mudah bagi saya. Dulu tahun 2004, duduk saja di situ. Saya dari sini saja. Sembuh hari ini. Hilang itu ambiien dan lempar ke dalam. Hari ini namanya Mang Adi Muhammad Ramdhani, masalah betal. Mang Adi itu yang berewokan, sembuh sampai sekarang. Diucap doang. Apa itu bisa dibilang karomah murahan? Karomah murahan itu supaya kita tidak kesana. Kata Abah, karomah mahal itu dihina orang. Gak mungkin orang punya ilmu seperti itu kalau tidak mengamalkan bertahun-tahun hasil istiqomah. Jadi kita yang bilang karomah murahan apa doang, jangan ikut-ikutan kita bang. Ada orang bisa terbang, murahan, lu ada yang agak bisa. Abang mah bisa, makanya ngomong murahan, kita mah gak bisa. Jangan sembarangan ada orang bisa ngobatin, murahan. Kan saya istiqomah dapat, karomah dapat. Kenapa dibilang murahan? Itu pemahaman, hati-hati pemahaman. Udah. Abang mau bicara gini bukan untuk diikutin oleh kita. Ini dikit-dikit murahan, mendingan istiqomah. Ya mendingan saya istiqomah dapat, karomah dapat. Begitu, belajarnya begitu. Nah itu contoh, tapi saya tinggalkan yang begitu-begitu. Dulu orang kanker, alhamdulillah 50 orang kumpulin, 50 orang kumpul, yang kanker, yang busung, yang perutnya gede, yang buta, kumpul semua. Saya bilang, saya akan perlihatkan karomah Dzuljalalain kalau kamu tahu. Ambil mic yang gede, sound system pakai mic di sini. Sembuh, jadi tertentu ada yang langsung berak, lari, kencing berak. Yang kanker langsung sembuh, yang buta langsung melek, bisa lari, pulang. Saya bilang, tapi saya tidak akan mengambil ini. Saya ingin mengetahui rahasia perintah Allah. Titik-titik. Saya tinggalkan. Itu contoh seperti ini. Itulah hal-hal. Jadi istiqomah udah di atas karomah. Tapi orang istiqomah hadiahnya itu. Itu bonus itu. Jadi biarpun manakib baru 2 kali, tapi sudah merasakan manfaatnya. Karomah. Istiqomah berarti 10 tahun ikut manakiban tapi tidak merasakan manfaatnya, belum istiqomah, baru mau datang doang. Makanya rasakan manakib ini manfaat. Saya manakiban, alhamdulillah sakit jadi sehat. Karomah itu. Alhamdulillah. Ternyata kita sudah bermain di karomah sebenarnya, cuma nggak nyadar saja. Haji Udin sering ngomong-ngomong tapi tangkap polisi aja didoain itu karomah juga. Itu bukan murahan, belum tentu kita tangkap polisi kayak gini. Belum tentu. Saya jadi tangkap polisi, minggir. Ya ada apa, Pak? Bapak ngelang lampu merah. Saya mau ngaji, Pak. Beneran? Iya. Ya udah, ngaji mah. Tapi saya pengen ngasih duit mau bapak, Pak. Oh, ngasih duit? Iya, terima kasih. Dilepas saya dari sidang. Oh, apa? Ini duit mau nggak, Pak? Saya mau. Tapi ikhlas, Pak. Ikhlas. Beneran ini ikhlas. Soalnya saya makan nih duitnya. Ikhlas, Pak. Polisi udah pergi ke pos. Lagi ngajar mobil saya. Ikhlas nih Bapak ngasih duit ke saya. Ikhlas Pak. Saya nggak bilang nih Pak. Ini benar? Iya. Saya mau pakai makan Pak. Lihat itu gambar wakil talkin di aman. Nubruk mobil Mas Ari kompor penyok di depan subur. Keluar uangnya. Marah. Betul marah. Pak, berapa biayanya saya bayar? Saya buru-buru mau ngaji. Lihat itu gambar wakil talkin. Enggak Pak, saya minta kartu nama saya ingin kenal Bapak. Tidak apa-apa, penyok mah gampang. Yang penting saya kenal Bapak. Bapak ada kartu nama? Ada. Mudah-mudahan Pak kita bertemu di lain tempat. Sudah kita saling mengenal. Boleh ya Pak, kartu nama boleh. Terima kasih Pak, terima kasih mobil penyok lo pendengar gitu. Terima kasih Mas Ari udah nunduk aja begini. Ngantuk ya? Jangan ngantuk besok ya. Terima kasih Pak. Kita udah kenal. Berangkat mobil penyok dihantam Fortuner, apaan tahu? Apa? Waktu itu nggak apa-apa, masih aman. Mas Ari itu ngantuk tidur, tidur. Abah langsung ketawa. Kata Abah, karomah. Masa orang tubruk terima kasih dari mana? Kenal juga kan? Itu foto wakil talkin jadi pang-pang luar biasa. Kiai bener nih kayaknya gitu. Seperti itu karomah. Jadi datangnya sesuatu ilaha itu, apa tidak mengatakan, jangan berzina, jangan mabok, jangan judi, apa diam saja. Anak muridnya mau apain apa diam. Karena sudah dimasukkan kalimat ilaha. Kalimat ilaha itu akan membentuk diri kita supaya keinginan-keinginan dunia berkurang. Dulu main bola senang banget, sekarang berkurang. Main jalan-jalan sekarang berkurang. Itu pengaruh dari kalimat ilaha. Jadi kita mengajinya ngaji goib, pantas ahli la ilaha illallah nggak ngaji pinter. Kenapa? Karena la
mendatangkan, ilaha pun mendatangkan ilmu, semuanya. Paham ya? Jadi mengetahui, mendengar, melihat, mengucap itu dari ditutup dengan kalimat ilaha. Hebatnya pelajaran saya mursyid. Kiai ngomong sampai teriak-teriak, abah mah enggak. La ilaha sudah dapat dua perkara luar biasa. Orang tertutup keinginan dunianya, orang terjaga dari keakuan dan maksiat. Bayangkan saja. Makanya setan masuk ke tengah dada, membisikkan maksiat tutup. La-nya itu menghilangkan keakuan. Jadi usahakan ikhwan itu sambil dikir, berusaha menelaah dengan tafakur. Bagaimana? Jangan ngaku. Saya berulang-ulang. Ya, kalau sekarang manakiban, berarti dimanakibkan oleh Allah. Mas Purpon manakiban dimanakibkan oleh Allah. Pak Haji Udin datang ke sini didatangkan oleh Allah. Bukan karya kita punya karya. Ini kehendak Allah. Beres kalimat lain. Ilaha Allah akan dengan keagungan la ilaha illallah dan mengurangi ini. Makanya kita nggak usah mikir, saya nggak mau jalan-jalan, tahan. Enggak, tetap aja. Hatinya, mulutnya nutup, hatinya terbang. Ada jalan lagi cewek cakep. Lihatin, kan mata kita ngeliputin ngikutin. Tapi kalau ilaha sudah masuk, oh cakep, ya sudah lewat saja. Karena keinginan sudah tertutup. Ngomongin orang sudah gak pada waktu, capek saya udah khotaman dulu, udah pegel ini. Diajak ngomongin orang, udah malas jawabnya, udah capek dikir khotaman dulu. Dikir khotaman, pada udah capek duduk, udah tinggal diem aja, tinggal minum sama makan doang. Iya. Kita mau banyak kerjaan, coba kita dari setengah 4 udah duduk. Subuh, nunggu isra, nunggu duha. Berapa jam? 3 jam setengah, 5, 6, 7, 3 jam setengah, duduk. Gak ngapa-ngapain bisa jadah aja. Betah. Alhamdulillah kencing dulu, duduk lagi. Kok kapan ngomongin orangnya? Mau ngapain? Capek sibuk kita itu. Beneran bukan bohong. Saya ternyata dulu kerja, pulang kerja capek. Sekarang nggak kerja, sibuk. Dikit-dikit tuh, dikit-dikit ada tamu dia. Kata istri, dulu kan bapak udah katanya sama ibu terus jalan-jalan bisa kemana. Buru-buru mendingan lagi kerja dulu libur jalan-jalannya. Istri saya sekarang baru-baru jalan-jalan. Hari Minggu anak saya udah ngamuk-ngamuk. Pak, anak kurban mulu. Aku kapan jalan-jalan? Udah berapa tahun? Saya nggak pernah jalan-jalan. Sabtu Minggu muter terus. Mana ada anak saya liburin Sabtu Minggu. Ya. Paham tadi? Kemudian il tidak merasa apa-apa. Dari mana datangnya rasa itu? Satu kudrat irodat hayat. Kudrat irodat hayat. Kudrat apa? Kuasa. Irodat hayat, hidup. Turun kepada manusia. Qadiron muridan. Kemudian hayat. Itu seperti itu. Kenapa orang merasa? Karena punya kuasa. Apa kudrat itu? Kudratnya Allah di kita apa? Hidup. Apa iradati Allah? Kehendak. Di kita keinginan. Jadi kehendaknya Allah di kita keinginan. Kudratnya Allah di kita hidup. Dibalik. Bagaimana kalau hidup? Hidup itu berarti kuasa. Jadi kudrat jadi hidup, hayat jadi kuasa. Nah, kenapa sekarang kita bisa berjalan, bisa kemana-mana? Karena hidup. Kuasa, kenapa? Karena hidup. Itu contohnya seperti itu, bang ya. Emang pelajarannya begitu. Kenapa orang merasa? Karena kuasa. Kenapa? Karena punya keinginan. Kenapa? Karena hidup. Itu sifat itu diberikan oleh Allah kepada kita. Pejabat punya kuasa, kiai punya kuasa, orang tua punya kuasa. Itulah yang mendatangkan jadi merasa. Tutup dengan kalimat il. Makanya kalimat il menghilangkan rasa kuasa, rasa keinginan, rasa hidup dan rasa yang lain-lain. Seperti orang mati. Kita hidup tapi seperti mati. Itulah efek kalimat il. Makanya zikir la ilaha illallah kalau ingin ketemu nikmatnya kuncinya di kalimat il. Karena ilmu rasa itu makanya il disimpan di 2 jari di atas sebelah kiri, namanya latifatul syir, mengagungkan Allah. Jadi kalau ilnya salah, nggak ketemu nikmatnya. Kalau ingin ketemu nikmat, pegang kalimat il, ketemu. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kenapa gitu? Apa mau praktekkan kepada saya? Langsung suruh ditonton oleh saya. Iya. Apa? La ilaha illallah. Ditarik napas itu dari bawah pusar. Jadi kita pun tidak dari bawah lagi, yang dari bawah 3.
Kalau sudah jalan ya begini saja. Gitu. Jadi nariknya dari bawah, sudah narik nafas. Kan Abah tidak mengajarkan, tapi ke saya mah ngajarin saja. Karena mungkin ya Abah paham kayaknya nih. Kenapa gitu? Begitu. Coba lihat Abah dikit. Kepalanya sampai urung, kopiah lepas, enggak nyantai saja. Apalagi kalau dikasih dikir nafas tuh yang itu udah lebih enak lagi. Paham ya? Gitu. Nah, yang terakhir Allah tidak ketemu apa-apa. Tidak ketemu apa-apa. Di situ ada 7 sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Qadiron, Muridan, Aliman, Hayyan, Samian, Basiron, Mutakaliman. Kedelapannya wujud. Sifat Allah yang dari Qudrat Iradat itu diberikan kepada manusia, maka manusia punya kuasa, punya keinginan, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, mengucap, itu dapat semuanya. Kemudian wujud dari wujud Allah diwujudkan oleh Allah. Makanya Abah bilang Allah tidak ketemu apa-apa. Abah hanya ingin Abah Anam. Itu mengatakan bahwa aku bisa melihatnya oleh Allah. Saya punya kuasa, dikuasakan oleh Allah. Makanya lafaz Allah yang dimasukkan ke Latifatul Qalb disambut dengan ini. Melahirkan hilang dari keakuan diri. Matanya bikinan Allah, melihatnya oleh Allah, yang dilihat kepunyaan Allah, mengucapnya bibirnya bikinan Allah, bisa ngomongnya disifati oleh Allah, bahasa yang dipakai bahasa Allah, tangannya bikinan Allah, bisa bergeraknya oleh Allah, yang dipegang benda pun milik Allah, kupingnya bikinan Allah, mendengarnya oleh Allah, suara yang didengar dari Allah, yang punya kita mana? Makanya Abah mengatakan Abah tidak ketemu apa-apa, ketemu Abah Anam saja. Bahasa itu saya saking tidak mau melupakan gurunya, Abah masih ketemu apa? Cuman apa? Tajalli wujud Allah. Makanya Allah disebut tajalli wujud Allah. Makanya itulah ihsan. Menyebut la ilaha illallah, maka dihidupkan disambut dengan ini. Nah, perpaduan la ilaha illallah adalah pagernya, penguat pikir ismu dan sampai ke akhirat. Kalimat hu-nya sampai kepada Allah. Jadi la ilaha illallah memperkuat kalimat Allah memperkuat kalimat huwa. Gitu. Jadi yang nyampainya kalimat apa? Huanya. Hu itulah menghadirkan rasa hadirnya Allah. Makanya ruhani sampai di surga, sultani sampai menghadap kepada Allah, jismani jadi pahala surga. Nanti ruhani akan melihat jasmani, makanya ada bidadari, ada makanan enak, semua itu ruh jismani. Makanya saya katakan semua perbuatan amal akan dicipta oleh Allah jadi malaikat. Sholat sunat jadi malaikat, zikir jadi malaikat. Di sana tidak sendirian, ramai, temannya ganteng semua, dan kita paling ganteng di sana. Istri kita paling cantik di antara bidadari, dan Allah akan hidupkan berkumpul bersama kita, istri kita, anak-anak kita, bersama saudara kita, teman kita, dan guru-guru kita, nabi-nabi kita, rasul-rasul kita, semuanya berkumpul. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan melebihi itu. Bidadari hanya pelayannya, kita bersama istri kita kembali. Itu di kampung hidupnya pahala apa? Pahala surga. Siapa yang menikmati? Ruh jismani yang dibawa oleh rohani. Ruh sultaninya tidak di situ. Makanya kita kelasnya nanti sampai di mana? Apakah pahala ruh jismani doang? Apakah pahala rohani? Apakah pahala sultani nantinya gitu? Semuanya udah kelasnya, tidak semua langsung ke Allah semua. Sama ikhwan ke Allah semua. Tidak ada yang nyangkut di surga. Alhamdulillah. Surga. Orang mau mikirin surga sampai jadi orang NI, sampai jadi teroris. Kita mah sudah dijamin surga. Itu penting. Nanti kalau saya jelaskan lagi, terlalu jauh, waktunya habis. Saya akan tanamkan satu hal saja sekarang sini. Ini untuk menjawab orang-orang yang tidak percaya sama Abah. Saya ngasih ilmu pemahaman saja gini. Nabi bersabda, nanti diperkuat sama Kerusi. Nabi bersabda, siapa orang yang belajar, dosanya diampuni Allah. Benernya diberi pahala. Kalau orang baca Quran, salah. Tapi punya guru, lagi ngaji, dosanya diampuni, salahnya diampuni. Kalau benernya diberi pahala.
Kenapa? Punya guru karena masih belajar. Tapi kalau gurunya meninggal dunia, kita tidak ngaji lagi karena gurunya meninggal. Baca Qurannya salah, berarti dosa. Benar, dapat pahala. Itu urusan baca Quran. Nabi menyampaikan seperti itu. Sekarang saya mursyid. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah, tapi akhlaknya tidak la ilaha illallah, maka setiap la ilaha illallahnya dosa. Sholat itu harus khusyuk, baru sholat yang benar. Sholat tidak khusyuk, tidak punya guru, dosa. Makanya sholat dan zikir hanya menambah siksa. Kenapa? Karena salah. Tapi kalau orang berguru, ada gurunya, dosanya diampuni karena masih berguru. Kalau mati sebelum sempurna ilmunya, sudah. Kenapa? Karena berarti dia berpikir tidak sesuai dengan akhlak zikir. Akibatnya apa? Zikirnya dosa, sholatnya jadi dosa. Kalau khusyuk boleh. Makanya saya katakan di Sukabumi, pengikut Abah Anam tidak ikut ke Abah Anam, boleh 100%. Tapi sholatnya sudah khusyuk, dikirim sudah sampai. Dan tidak bikin dosa lagi. Titik, baru boleh. Siapa di antara orang Sukabumi ini yang bisa begitu? Diam semua. Berarti Allah punya guru yang begitu. Kan katanya Abah Anam dijawab, maaf. Abah Anam itu orang mukmin. Dia tidak mati, dia hidup. Dia hidup. Saya berguru tidak kepada yang mati. Abah Anam kata siapa mati hidup? Kamu tahu hidup. Saya bilang, kalau lu berguru kepada yang tidak ada, lu masih ada tidak? Setiap jasad berguru kepada yang jasad. Kalau jasad berguru kepada yang gaib, namanya apa ya tadi jelas. Sekarang Abah Anam ngomongnya pakai bahasa apa? Bahasa roh. Paham nggak bahasa roh? Tidak, kalau tidak paham kenapa berguru sama roh? Berguru pakai mulut, ditegur pakai mulut. Makanya orang yang tidak tilbut kepada Allah berarti ditanggung sendiri dosa dan akibatnya. Tapi kita biarpun belum begini masih punya guru mursyid, salahnya diampun, benernya sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Bagaimana yang tidak kenal dengan Allah? Allah menyampaikan kepada saya, ikut kepada ikhwan yang lebih tekun dan kita merasakan ketekunannya sama dengan berkhidmat kepada mursyid yang hidup. Misalkan tidak kenal Abah Anam tidak tahu meninggal dunia, saya terus aja. Abah Anam meninggal dunia, gantinya siapa? Itu yang ngerti saya, udah dikira terus. Kita bertiga, kita dikir aja yuk. Kita hidup di timur nih, nggak punya teman, dikir. Kamu pemimpinnya aja lah, kamu kayaknya duluannya yang bawa saya nih. Kata yang dua ini, udah kamu mimpin saya aja. Saya nggak kenal. Dia kan kenal Abah Anam, kenal. Mana kenal dari mana, kita aja kenal kan baru. Kemudian dia berkhidmat kepada temannya, sama dengan berkhidmat kepada mursyidnya dan rasulnya. Yang tidak tahu, kalau yang sudah tahu menolak, maka dia tertolak. Itu. Jadi misalkan orang sini, kenalnya sama Kirusdi doang, udah Kirusdi aja, udah ikut Kirusdi aja pokoknya Kirusdi mursyid lah. Kata saya bukan mursyid, pokoknya mursyidnya Kirusdi, saya nggak kenal. Jangan ini pokoknya nggak kenal, jangan tahu siapa nggak tahu saya. Pokoknya ini di hutan, yang karena Kirusdi doang. Kirusdi dianggap mursyid oleh muridnya, padahal Kirusdi abal-abal bukan mursyid. Sah nilai seorang syekh mursyid bagi muridnya. Mengagungkan di antara kamu yang lebih soleh daripada kamu sama dengan mengundang Allah. Bagi yang tidak tahu, kalau yang sudah melek dijejelin masih menolak, la ilaha illallah tanggung jawab dirinya. Itulah pentingnya. Alhamdulillah kita sudah punya guru yang hidup. Jadi nggak bisa ngomong tuh aku misalnya masalah udah mau ngomong kemana? Kita ngomong. Alhamdulillah di Pangandaran 80 orang yang bikin ribut. Alhamdulillah. Bukan siapa aku, bukan. Saya sekolah enggak, ngaji enggak, tapi apa? Saya berobitur kepada Abah. Alhamdulillah. Saya kalau baca ini tadi, Ela hadrati syana mukarramin pada zaman. Abah beri saya ilmu yang bermanfaat untuk diri saya dan orang yang mendengarkan saya. Berilah saya, ya Abah, keluasan ilmu supaya saya bisa paham dan yang mendengarkan pun diberi paham. Ya Allah, berilah saya hikmat seperti hikmatnya Abah, supaya saya bisa berkhidmat dan orang yang mendengar pun dengan hikmatnya. Itu saya sama Abah. Bila hadrat syaikhul mukarram Syekh Muhammad Al-Fatihah. Makanya kan baca Fatihah saya juga agak miring-miring karena ada seperti itu. Terus begitu ada sinyal aja Abah, sudah begini nih. Udah aman, saya ngomong nggak bakal berhenti dah. Beres gitu. Tapi kalau Abah kamu muncul, ini bahaya, saya nggak bakal bisa ngomong. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah ilmu yang diambil dari cara seperti itu.
Mudah-mudahan ada manfaat. Ada kata yang tidak baik, tidak pantas, sudah baik saja. Yang dengarkan yang baik-baik saja. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil